agamamu yang terang-terangan sudah menistakan dan menghinakan Tuhannya umat Islam. Dengan kata lain, kalian sudah menistakan umat Islam seluruh dunia. Jangan lagi kau berlindung, aku akan mengumpulkan para ulama-ulama. Hei biadab, saya tidak pernah takut samamu. Siapapun di belakangmu, saya tidak pernah takut. Ku telan hidup-hidup, ku isap mata kalian. Ya. Jadi jangan lagi kau katakan toleransi. Nenekmu kiper, saatnya kau turun. Saya tahu kau dengarkan pasti ini, dan saya tahu kau pasti ngerti sebelumnya bahwa di sekolah-sekolah STT memang ada kurikulum seperti ini, penistaan, penghinaan terhadap umat Islam secara global. Pasti kau tahu. Nah sekarang saya mau lihat apa tindakanmu sebagai orang yang selalu menggaungkan kata toleransi. Kita lihat ke depan apa tindakanmu. Jadi saya marah sekali ketika saya baca di sini nih. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh umat Islam, ya, disembah oleh umat Islam itu disamakan sama seperti binatang. Mana datanya? Ini datanya. Kita download terus nih, kita buka terus nih, download nih, kita buka terus. Arti kata Allah, kita buka. Ini konten dari siapa nih? Dari STT Nias. Ini luar biasa teman-teman. Ini bukan pelajaran lagi. Ini kalau akunku diblokir lagi berarti selesai ya teman-teman. Habis sudah terakunku. Terakhir ini. Nih, bikin lagi Bang Dio, bikin lagi Bang Dio. Ya, ini ya Goribul Karbala, ini orang Syiah ini. Kita lihat ya. Nah, jadi setelah dia cocok-cocok logikan semua, Allah itu sama dengan apa? Gila nggak? Ya, lanjut. Jadi itu tadi yang Ibrani itu tadi, Ustadio, yang Ibrani tadi itu Allah. Nah, kan terlalu ngawur itu. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Dalam bahasa Ibrani Allah itu L-nya 2. Ini L-nya 1 disamakan. Kan koplak kan. Memang bani anjing kalian tuh. Kutuk mengutuk. Tengok tuh. Bersumpah. Nah, jadi Allah itu dikatakan kutuk, mengutuk, ya. Coba gimana? Ini Allah, bukan Allah. Allah itu L-nya 2, ini L-nya 1. Memang dasar kebencian mereka ini. Ular ini. Ya, mencoma-coma. Justru sebenarnya Tuhan mereka inilah yang kutuk karena mereka menyebutnya Allah. Ya, bukan Allah. Allah itu L-nya 1. Kalau di L-nya 2 tidak Allah, dia Allah. Taruhlah A-nya itu tetap dibaca A. Bacanya tetap Allah. Bukan Allah. Kalau Allah sebenarnya Tuhan kau yang terkutuk. Kenapa dilarikan ke Allah itu? Allah bahasa Minangnya apa? Belum. Udah ya, udah. Allah, belum. Kalau Allah belum. udah Allah. Allah udah. Allah. Sedikit, Itu Tuhan kalian, bukan Tuhan kami. Oke, ini disambungkan ke Wahyu 12 ayat 9 dan naga besar itu. Ini si ular tua. Siapa ular tua yang dimaksud? Kita lihat ya teman-teman ya. Nah, nanti nyambung ke Wahyu 13 ayat 4. Jadi di framingnya kita itu memerangi. Nah, ini dia. Setelah bawakan Wahyu 13 ayat 4. Ya, ini aku bacakan ya. Penyesatan si ular tua ketika di Eden. Ini gambarnya nih. Ini ular tuanya menyesatkan di Eden. Ya, ini antara Nabi Adam dan istrinya. Ketika di Eden dan berlangsung hingga saat ini dipuja-puja oleh Muslim. Jadi ular tua ini, subhanallah, nggak buat aku semua. Geram aku beneran, geram. Ya, great sama dengan akbar. Jadi the great dragon sama dengan Allahu Akbar. Ini apa ini? Ilmu apa ini? Cocok logi. Nah, coba lihat. Masya Allah. Ini kok, aduh, bisa tutup ini STT Nias ini kalau naik ke nasional ini. Atau aku sounding aja ke kawan-kawan di TV One.
Nggak apa-apa Bang Dio. Kalau punya link ke sana Kalau bagus. punya link sana nggak apa-apa, lanjut. Sounding dong, sounding. Iya di sana diviralkan aja sekalian bang. Ini parah ini. Ini nggak main-main ini memicu. Jadi nanti teman-teman ya, teman-teman Kristen yang tidak bersalah, yang tidak tahu apa-apa kena imbasnya. Ini yang kita khawatirkan teman-teman. Kita khawatirkan itu. Makanya kita di sini untuk menjaga itu. Ketika ada ini ya contoh konkret ya. Ini la uzaki 'alallahi ahada. Aku tidak memuji siapapun di hadapan Allah, tapi ini fakta nyata. Ketika logika alias Taufik Hasibuan itu menginjak Bible, aku dengarkan, telingaku ini mendengarkan, mataku menyaksikan Bang Zuma marahin dia. Aku ada di room itu, di bawah aku typing. Kita di sini berdiskusi, perang argumentasi. Tapi ketika sudah sampai pada ranah penghujatan, kita adalah orang paling pertama yang melarang itu. Kenapa? Karena umat Islam itu konsisten dengan ajarannya. Kita berbicara pakai data, pakai ilmu. Apa yang kita sampaikan itu ada dalam Bible-nya. Dan dalam Islam kami tidak diajarkan untuk menginjak Bible. Dan itu saya saksikan sendiri. Dan subhanallah, orang yang sama, logika alias Taufik Hasibuan, itu justru dia petantang-petenteng, ya, bikin video berada di Polda di Sumatera ya untuk melaporkan teman-teman dengan alibi katanya ingin menjaga kerukunan antar umat beragama. Bagaimana dia mau jadi ya duta kedamaian antar umat beragama sedangkan dia yang injak Bible? Gimana ceritanya, Bos? Saya pribadi teman-teman ya, waktu awal kasus ini saya kaitkan semua ini. Awal kasus dia menjadi cosplay Yesus, saya telepon dia tengah malam itu. 1 jam hampir 2 jam saya telepon nasihati dia. Hampir 2 jam. Kemudian kasus yang kedua ketika dia injak Bible. Saya berusaha untuk WA, saya berusaha untuk naik di roomnya, diturunkan, diblokir. Dan yang terakhir ketika dia bawa nama APII dan bawa nama Bang Zuma. Di situ telah lihat, dan saya sendiri pribadi menyatakan ini orang murtad, udah keluar dari Islam. Kenapa? Dengan bukti-bukti yang saya lihat sendiri, dia minta uang kepada Bu Ruth 777 untuk didanai dan segala macamnya. Dan terbukti sekarang dia berkolaborasi dengan orang-orang Kristen untuk melaporkan kawan-kawan Muslim. Sekarang, bagaimana tanggapan Anda? Ya, kalian nonton kan di bawah kan, ngintip-ngintip kan kalian di bawah. Nih, Dosma, Sekolah Tinggi Teologi Nias nih Dosma. Berani nggak Anda laporkan ini? Ini menghujat ini. Ini sudah menghina agama Islam ini. Ini dengan sub pembahasan di sini. Di arti kata Allah juga di ritual haji. Di ritual haji disamakan Allah itu adalah batu. Ya. Batu hitam. Di Al-Fatihah, pembahasan tentang Al-Fatihah disebutkan dalam Al-Fatihah itu menetapkan 2 Tuhan. Oh, ini penghujatan, ini penghinaan. Ya, saya sudah bikin di VT saya di akun real yang pertama tadi sudah diblokir, sudah dilaporin sama mereka. Kita sama-sama gandeng tangan. Teman-teman, yang kita inginkan adalah kerukunan. Tidak mungkin kita bisa rukun antar umat beragama kalau ada yang orang-orang seperti ini. Ya. Ini bukan baca Al-Qur'an lagi, ini sudah memelintir Al-Qur'an. Ini sudah penghujatan, penghinaan terhadap Al-Quran, ditafsir sendiri. Tidak ada satupun ulama tafsir. Ini saya sudah baca di sini. Ya, kita lihat di sini makna Al-Fatihah. Nih, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada satupun ulama tafsir yang menafsirkan, menetapkan ayat tersebut mengartikan adanya 2 Tuhan. Gak ada nih ulama. Tidak ada ulama Islam yang tafsirkan seperti ini. Saya jamin itu. Semua tafsir saya sudah baca. Tidak ada satupun umat Islam, tidak ada satupun ulama Islam yang menafsirkan ayat tersebut menetapkan 2 Tuhan. Ini penghinaan ini teman-teman. Ya, ini cocok logi ini. Ya. Itu kata ilah itu dapat dari mana itu? Kan goblok banget ini. Nah ini, jadi 2 Itu Tuhan. Allah itu dari kata Allah itu bukan dari kata ilah itu. Ilah dan Rob diambil dari sini nih, karena mereka kan banding terjemahan. Nah kan koplak kan? Betul. Nah, itu jadi padahal lillah Allah di situ, itu. teman-teman. Alhamdulillah itu dibaca lillahi karena kemasukan huruf jar, lam lit tamlik namanya. Dibaca Rabbi tipis. ini sebagai badal dari lafaz Allah. Jadi lafaz Allah ini kalau dalam susunan bahasa Arab, dalam susunan i'rabnya disebut mubdal minhu.
Makanya dia dibaca Rabbi juga, dibaca kasroh, majrur namanya dalam bahasa Arab. Jadi bukan penetapan dua Tuhan. Ini sudah, waduh, lancang ini. Saya nggak Kopla, terima nih agama saya diginiin. Nggak terima saya. Itu. Terus yang ini Anas mungkin itu, yang dapat saya Anas. sampaikan. Mudah-mudahan tercerahkan buat teman-teman Kristen. Yang surah Anas itu. Kenapa? Itu Kenapa? juga Anas itu juga dikatakan itu Bukan, Yesus itu Tuhan Surah manusia. Al-Fatihah nih, Ustaz. Ini, cocok logi semua ini, masya Allah. Ini ngeri loh. Tuh. Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini menunjukkan kepada surat An-Nas ayat 1, berlindung kepada Tuhan manusia. Nah, itu dia. Rabbin Nas itu, Rabbun Nas bukan Tuhan manusia, Rabbun Nas. Aduh, ini aku ajarin bahasa Arab deh teman-teman nih, kuliah gratis Itu ya. menunjukkan tanda Teman-teman kepemilikan Kristen itu. bukan. Birobin Nas, Tuhannya manusia. Surat An-Nas ya. Aduh ya Allah ya Rabb. Ya. Pantes betul. Torosoki pernah bawa ini. Torosoki Kita buka ya, itu pernah teman-teman. debat sama saya bawa ini dia. Surah Anas itu bahwa Tuhan manusia, artinya Itu Tuhan yang teman-teman. jadi manusia itu. Nah, ini teman-teman ya, coba lihat ya, kita komparasi ya. Kita bongkar aja nih, ini STT kopla ini, enggak punya ilmu, sembarang aja mereka nih. Mana tadi? STT anjing. Surah Al-Fatihah ya. Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah yang kami mohon pertolongan. Ya. Di tafsirnya apa? Ayat ini menunjukkan kepada surat 114 ya, An-Nas ayat 1 sampai 2. Berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia. Enggak begini terjemahannya teman-teman. Enggak begini. Terjemahannya benarnya gimana? Kita baca dulu ya. Tuhan yang menjelma menjadi manusia, siapakah yang maksud ayat ini? Jelas ini mengarah kepada Isa Al-Masih. Kurang ajar enggak ini? Anjing dasar. Allah dinistakan, Al-Quran dinistakan. Inilah tujuan mereka teriak-teriak toleransi supaya bebas menista. Ya, saya sudah lapor ke salah satu kawan saya yang ada di Lajnah Pentasih Al-Quran. Kata beliau bisa dilaporkan atau bisa dilaporkan kalau ada mereka nyinggung Al-Quran ini bisa masuk. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Surat An-Nas ayat 1 sampai 2 ya. Kita lihat ya. Benarkah begini terjemahannya, berlindung kepada Tuhan manusia? Tuhan manusia maksudnya Tuhan sebagai manusia. Kita lihat. Ya, ini Saya nanya teriak toleransi. Isinya penista supaya mereka bebas menista. ya, lebih binas. Kul ini kata kerja perintah, artinya katakan wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah. Kul katakan, aku berlindung biar binas kepada Rabbin Nas. Ini susunan dalam bahasa namanya mudhof ilaihi, mudhofnya ini mudhof ilaihinya. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuhannya manusia. Ya. Jadi jangan diperintahkan untuk berlindung, memohon perlindungan kepada siapa? Tuhannya manusia. Siapa Tuhannya manusia? Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebut-sebut ayat yang Malikas, penguasanya manusia, yang menguasai manusia. Siapa dia? Dialah ilahin nas. Dialah Tuhan manusia, bukan Tuhan manusia sebagaimana diterjemahkan di sini. Tuhan manusia, bukan. Tuhan yang manusia, maksudnya Allah. Sama seperti ini. Kalau apa namanya? Contoh kalimatnya Abraham, Ishak, Yakub. rumah Dio. Artinya rumah itu milik Dio. Sama di sini. Ketika diterjemahkan, kita terjemahkan Tuhan yang manusia. Artinya apa? Manusia ini dimiliki oleh Rabb. Ini pemilik manusia, dialah yang menguasai manusia. Begitu terjemahan yang benar. Mereka ini nggak ngerti bahasa Arab, ya, nggak mengerti bahasa Arab, langsung saja ambil dari terjemahan, ditafsirkan sendiri, terus dikatakan Al-Masih. Wah, ini parah ini. Dalam surat Maryam disebutkan, surah Maryam ayat 30, qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu.
Dia mengatakan, Allah berfirman tentang Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan apa? Inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alni nabiyya. Allah berikan kepadaku Alkitab yaitu Injil, dan Allah jadikan aku sebagai nabi. Bukan jadi Tuhan, bos. Ini parah ini. Ini teman-teman ya, sebelum kita serahkan ke Bang Zuma, nanti melanjutkan insya Allah. Ini masih banyak nih materi-materinya nih. Ini belum kita kupas semua ini. Ini baru 3 yang saya sudah baca. Itu penghujatan semua isinya. Nah, menunjukkan kepada kita apa yang mereka ucapkan di sini. Ini sekedar mengetahui. Tujuan belajar Islamologi adalah untuk sekedar mengetahui ini adalah bohong, kamuflase, pembohongan publik. Isinya bukan sekedar mengetahui, tapi isinya menghujat dan menghina Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Ini sumber ini biang kerok ini bahaya ini kalau nggak segera ditangani ini bahaya nih. Begitu yang dapat saya sampaikan sebelum diblokir lagi nih akunku. Kita persilahkan kepada kandaku yang terhormat Bang Zuma. Silahkan kandaku. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, 1 menit aja sebelum Bang Juma melanjutkan. Ini khusus untuk oten-oten di bawah. Tolong panggil si Dos masih jabat. Aku tunggu, kusediakan kursi 1 ya. Jangan kalian di bawah. Panggil si Dos masih jabat. Ditunggu di Rumbang Farup. Panggil. Lanjut Gurunda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, suara saya kedengaran nggak ini? Kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi semalam juga kita sudah bahas ini. Kita sudah serukan kemudian pada pemerintah, khususnya kepada Menteri Pendidikan ya. Dan kita ada rencana melalui divisi hukum kemudian untuk mengambil tindakan. Saya hanya ingin menjelaskan secara garis besar untuk diketahui khalayak banyak bahwasanya apa yang dilakukan sekolah tinggi sebagai lembaga resmi pendidikan ini itu bukan sesuatu yang terjadi secara spontan. Bukan. Tapi itu memang adalah amanat di dalam Bible. Kita lihat saudara-saudara di dalam kitab Filipi 1 nomor 18. Di situ memang ada yang harus mereka contoh, yaitu metode profasis. Metode semangat yang palsu, alasan yang dicari-cari, kemudian dengan maksud mengelabui atau maksud membohongi atau cakupannya maksud penipuan. Jadi memang dalam agama ini ada maksud palsu mengelabui, itu semangat palsu yang dibikin-bikin atau alasan yang dicari-cari untuk kemudian mengajarkan ajaran mereka. Akan tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui. Ya, maksudnya di sini baik dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura, dengan cara penipuan, alasan yang dicari-cari atau maksud yang palsu, menampakkan yang tidak yang sebenarnya, ataupun dengan maksud yang jujur. Tentang hal itu aku Paulus bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi ini penekanan dalam Bible. Jadi terkait dengan memberitakan kekristenan itu bisa dengan maksud palsu mengelabui, semangat yang berapi-api tentang Yesus. Kebenarannya bisa disampaikan dengan dusta atau mengelabui. Ini yang dimaksud dengan propasis dalam bahasa Yunani. Jadi kalau ada sekolah tinggi yang kayak begini, ya kita umat Islam ini jangan heran, apalagi yang belajar apologet, yang sering kemudian mengkaji Bible. Nah ini, jadi hal seperti ini itu adalah bukan dibuat tiba-tiba saja, tidak. Memang itu sudah dari sananya.
bagaimanapun caranya kemudian mereka harus meloloskan amanat agung. Nah, itu yang harus terjadi. Makanya mereka berani kemudian melakukan apapun dengan maksud mengelabui atau apapun caranya. Mereka harus menyampaikan amanat agung, Indonesia harus dikristenkan. Nah, ini yang terjadi, teman-teman sekalian. Makanya semalam saya menghimbau kepada pemerintah, kalau ada sekolah tinggi Islam atau universitas yang bernuansa Islam juga melakukan penistaan seperti ini, maka saya minta untuk ditutup. Ya. Tapi tidak akan pernah kita temukan, karena umat Islam itu senantiasa lurus. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Dia sebagai rahmat. Sebagai rahmat dia harus memperlihatkan apa adanya. Bukti rahmat itu harus diperlihatkan. Bukan dengan cara mengelabui seperti ini. Jadi ini bukan oknum lagi, teman-teman. Ini bukan oknum. Ini sudah lembaga. Jadi dari oknumnya kita diserang, adanya misionaris-misionaris. Kemudian dari lembaga pendidikan mereka kita sudah diserang. Kemudian dari pencetak Bible mereka kita sudah diserang. Kurang apa lagi coba? Tinggal umat Islam ininya. Bagaimana bagaimana menyikapi penistaan, penghinaan yang dilakukan oleh agama Kristen. Saya katakan bukan oknum lagi, agama Kristen. Apakah disikapi dengan cara yang elok, cara damai, atau disikapi dengan cara arogan? Tinggal umat Islam. Alhamdulillah, umat Islam di Indonesia ini adalah umat Islam yang memegang teguh isi daripada Al-Quranul Karim, mengedepankan musyawarah. Nah, tetapi jangan oleh karena umat Islam itu cinta damai, umat Islam itu toleransinya sangat luar biasa, sampai kalian ini seenak perut, seenak jidat menghina dan menistakan. Kenapa ini muncul kemudian? Implementasi kandungan Bible kalian praktekkan di lapangan. Kenapa? Karena kalian melihat umat Islam di Indonesia benar-benar cinta damai, benar-benar mengayomi minoritas, benar-benar tidak peduli dengan gerakan pemurtadan, benar-benar tidak peduli dengan adanya gerakan kalian, gerakan kristenisasi. Maka kalian melonjak, kalian semena-mena, kalian seenaknya kemudian. Hal yang sangat fundamental dalam agama Islam, Allah, Tuhannya kalian nistakan sedemikian rupa. Untungnya umat Islam ini adalah umat Islam yang terpimpin, umat Islam yang mendengarkan perintah Allah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Untungnya umat Islam ini adalah umat yang terpimpin untuk mendengarkan komando pemerintah. Tapi bukan berarti Anda seenak-enaknya. Jangankan Anda yang diratakan dengan bumi, penjajah yang lengkap senjata aja diusir ketika umat Islam itu sudah bersatu. Dan salah satu elemen kekuatan yang ditakuti oleh bangsa asing di Nusantara ini, itu adalah umat Islam. Salah satu elemen yang paling disegani, yang paling ditakutkan, dan menghantui bak laksana malaikat maut untuk asing, sehingga mereka tidak melakukan tindakan semena-mena lagi terhadap Indonesia ini, dan sudah teruji dan susah untuk mereka ukur, adalah ketika adanya komando jihad
maka kekuatan yang muncul di Islam itu bukan kekuatan bumi lagi, tapi kekuatan langit. Jadi ini Anda harus menghitung. Anda harus menghitung. Untung saja umat Islam itu adalah umat yang terpimpin. Umat yang tidak acak kadut. Bukan yang arogan. Untung saja. Tapi mau sampai kapan? Mau sampai kapan kalian melakukan tindakan-tindakan seperti ini? Mau sampai kapan? Kita dirikan Apologet Islam Indonesia, kalian gaungkan, tutup, bubarkan. Padahal jauh sebelumnya kami nih yang belajar di Apologet, belajar Kristologi, sudah mengetahui dalil-dalil seperti ini. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Banyak data-data yang minta untuk diteladani. Kepada orang Yahudi, saya ngaku Yahudi supaya saya memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang Yunani, ngaku Yunani supaya saya banyak memenangkan orang Yunani. Kepada penganut Taurat, saya mengaku sebagai penganut Taurat meskipun saya tidak taat kepada Taurat supaya saya memenangkan banyak penganut Taurat. Kepada orang Islam, kalian ngapain? Kalian ngapain kepada umat Islam? Berdasarkan 1 Korintus 9 tadi, kalian ngapain? Kepada umat Islam, kami berpura-pura menyembah kepada Allah meskipun kami tidak percaya kepada Allah. Nah, inilah kalian. Oleh karena itu, sekali lagi ya, melalui komat ini, melalui forum ini, kita minta kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan demi untuk mencegah terjadinya hal yang tidak kita inginkan. Karena ini bukan seruan manusia orang per orang lagi. Ini lembaga Kristen. Saya ulang, ini lembaga Kristen, lembaga pendidikan, menanamkan penistaan dan penghinaan secara terstruktur, terencana kepada agama Islam, di mana agama Islam adalah agama yang dipeluk mayoritas penduduk negara ini. Berani mereka melakukan itu. Makanya sering saya kemukakan, kalau mereka sudah mayoritas, masihkah kemudian anak-anak kita bisa berjalan dengan aman ke masjid, ke surau-surau, ke musalla, ke TPA-TPA untuk kemudian belajar Al-Quran? Masihkah? Masihkah kemudian anak-anak gadis kita bisa dengan nyaman menggunakan hijab? Masihkah? Masihkah kemudian masjid-masjid bisa mengumandangkan azan? Masihkah? Ini pertanyaan yang sudah nyata jawabannya kalau mereka mayoritas. Ini coba kau lihat sekarang. Bukan oknum lagi, agamamu nih, secara lembaga pendidikan agamamu sudah menyerang akidah umat Islam. Jangan kau bilang saya yang menyeru, tidak. Agamamu yang menyeru untuk menghina, menjelek-jelekan umat Islam, menjelekkan Tuhannya umat Islam. Jadi jangan kau sebut lagi Bang Suma. Jangan lagi kau bawa ulama, hanya ulama yang bisa kau pengaruhi, yang cinta akan dunia, ulama zu yang mendengarkan kau. Ini sudah jelas agamamu, bukan lagi oknum, agamamu. Kenapa saya katakan agamamu? Izin kurikulum yang muncul di sekolah tinggi Kristen ini tidak akan mungkin keluar kalau tidak disahkan oleh Departemen Agama di bidang agama Kristen laknat. Tidak mungkin diizinkan, tidak mungkin. Tidak mungkin kemudian kurikulum ini bisa lolos tanpa melalui prosedur resmi. Artinya apa? Artinya apa? Agamamu yang terang-terangan sudah menistakan dan menghinakan Tuhannya umat Islam. Dengan kata lain, kalian sudah menistakan umat Islam seluruh dunia. Jangan lagi kau berlindung, aku akan mengumpulkan para ulama-ulama. Hei biadab,
Saya tidak pernah takut samamu. Siapapun di belakangmu, saya tidak pernah takut. Ku telan hidup-hidup. Ku isap mata kalian. Ya. Jadi jangan lagi kau katakan toleransi. Nenekmu kiper, saatnya kau turun. Saya tahu kau dengarkan pasti ini, dan saya tahu kau pasti ngerti sebelumnya bahwa di sekolah-sekolah STT memang ada kurikulum seperti ini, penistaan, penghinaan terhadap umat Islam secara global. Pasti kau tahu. Nah, sekarang saya mau lihat apa tindakanmu sebagai orang yang selalu menggaungkan kata toleransi. Kita lihat ke depan apa tindakanmu. Ya. Apa tindakanmu? Kau selalu menggerutu. Kau selalu menggerutu kayak orang kehabisan obat. Begitu ada videomu, gigimu selalu menggerutu. Kehabisan obat kau. Menggaungkan toleransi. Coba lihat agamamu tuh. Lihat matamu, buka matamu, robek sampai kuping kalau perlu, agar biji matamu itu bisa melihat. Ini penistaan secara terstruktur kepada umat Islam. Ya, jadi saya minta kepada saudara-saudara, ya, saudara-saudara Muslim setanah air, tenangkan diri. Kita lihat kemudian bagaimana pemerintah kita menyelesaikan ini. Karena kita harus taat kepada pemerintah, jadi semuanya kita serahkan kepada pemerintah. Kita jangan mengambil tindakan. Saudara-saudara saya yang ada di Nias, yang ada di Sumatera, dengarkan kemudian fatwa dari MUI. Dengarkan kemudian keputusan pemerintah kita. Kita serahkan semuanya. Insya Allah Divisi Hukum Apologet Islam Indonesia dan juga dari YPM At-Tauhid akan mengambil tindakan-tindakan akademisi untuk menyelesaikan masalah ini. Nanti tinggal kita berkabar solusi apa yang kita ambil dan kita sarankan kepada pemerintah untuk kemudian menyelesaikan masalah ini. Pada intinya kita minta sekolah-sekolah STT di seluruh Indonesia agar ditutup selama mereka masih memiliki kurikulum Islam. Mereka tidak punya hak untuk belajar Islam. Tidak ada haknya untuk belajar Islam. Karena kitab mereka, Bible mereka tidak sama sekali membahas Islam. Tidak. Jadi tidak ada hak mereka untuk kemudian belajar Islamologi di sekolah-sekolah tinggi. Kalau mereka mau belajar Islam, harus kepada para ulama, harus kepada para guru-guru, bukan kepada sesamanya pemakan babi, orang-orang tidak bersunan, pemakan anjing. Bukan. Tetapi mereka harus belajar kepada pakar Al-Quran. Jangan belajar kepada sesamanya penyembah dewa. Tidak boleh. Jadi saya akan minta melalui jalur yang akan kita tempuh agar pemerintah menutup semua STT yang ada di Indonesia selama STT itu mengajarkan Islamologi. Tak boleh mengajarkan Al-Quran. Ya, tak boleh. Tidak boleh. Orang yang bisa mengajarkan Al-Quran adalah orang yang bersanad ilmunya. Bukan orang karisteng, pemakan babi ini yang mengajarkan Al-Quran. Bukan pemakan anjing yang mengajarkan tentang Allah, tentang Nabiullah, tentang Al-Quran. Bukan. Allahu Akbar. Itu nggak cocok. Ya, jadi kita minta tutup semua sekolah-sekolah STT ini agar tidak mempelajari Islamologi. Begitu juga universitas atau sekolah tinggi Islam yang belajar tentang kristenisasi. Kalau ajarannya itu menyimpang dari Bible, tutup. Jangan kemudian diajarkan. Tutup. Apalagi menghina, menistakan, ditutup. Islam Kristen tutup. Tidak boleh ada sekolah-sekolah kayak begitu. Selama pendidikan yang ada di dalamnya tidak sesuai dengan isi Bible atau isi Al-Quran. Ya, karena tujuannya pasti nggak bagus. Tujuannya pasti untuk memecah belah. Terkecuali Islamologi diadakan dan yang dipanggil adalah ustadz atau ulama yang memang pakar di bidangnya. Silakan untuk menyadarkan mahasiswa-mahasiswa Kristen agar kemudian mereka mengetahui apa itu Islam. Silakan aja. Begitu juga yang kami canangkan, berdirinya pesantren apologet. Nanti Anda boleh lihat bagaimana kami mengajarkan Bible di dalamnya. Kita akan sampaikan isi Bible sejujur-jujurnya.
tanpa kita tambah kita kurangi. Kita akan menyampaikan bahwa yang mereka sembah itu adalah dewa. Kita akan sampaikan sebagaimana original teksnya, Theos sama dengan dewa. Kita akan sampaikan, tidak ada yang ditutupi. Yesus manusia, tidak akan ada kita tutupi. Kita tidak akan pernah merubah polanya. Yesus Tuhan, tidak akan pernah. Tetap Yesus manusia. Kita akan ajarkan sesuai dengan ajaran Yesus. Bukan kita buat-buat, bukan kita tambah-tambah. Bukan kita katakan ini manusia 100%, tapi Tuhan 100%. Tidak ada. Kita harus jujur mengajarkan. Ini loh yang terjadi. Ini yang sebenarnya. Ya, jadi boleh mengajarkan Islam kalau memang lurus agama ajarannya sesuai dengan niat dan tujuan Al-Quran. Boleh mengajarkan Bible kalau memang isinya sesuai dengan Bible. Jangan ditambah-tambah. 100% manusia, ditambah lagi 100% manusia, ditambah lagi 100% Tuhan. Tidak boleh. Itu pembohongan namanya, itu penipuan. Ya, sekali lagi kepada seluruh umat Indonesia, karena kita akan selalu gaungkan ini, kita sampaikan seterusnya, kita viralkan seviral-viralnya, bahwa Kristen dalam hal ini mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang tujuannya membenci, menistakan, menghinakan agama Islam. Kita gaungkan supaya tidak ada lagi yang berpikir agama Kristen itu kasih. Enggak ada itu, enggak ada kasih. Saya bisa buktikan dan saya berani berdialog dengan orang Kristen. Kalau mereka mengajarkan bahwa Kristen agama kasih, saya Bang Suma menantang kalian untuk berdiskusi. Saya katakan kalian bukan agama kasih. Saya yang akan berdiri paling depan, yang akan menghadapi kalian untuk mematahkan argumentasi dan pemahaman dogma kalian bahwa Kristen agama kasih. Saya Bang Suma berdiri di depan untuk berdiskusi, berdebat dengan kalian. Tunjukkan orang yang paling hebat Bible, hadapkan dengan saya, temanya apakah Kristen itu agama kasih. Saya akan buktikan Kristen bukan agama kasih, dan saya akan buktikan itu. Mending kita diskusi begitu, diskusi ilmiah, daripada Anda bikin sekolah, lembaga pendidikan tapi menghina, menista. Mending Anda tampil, Bang Suma, saya menjawab tantangan Anda untuk membahas dan membuktikan Kristen agama kasih. Mari kita fasilitasi. Kita fasilitasi agama Kristen siapapun dia, mau offline mau online. Mari kita berdiskusi. Bang Suma yang akan turun tangan untuk membahas, benarkah agama Kristen itu agama kasih? Nanti Anda lihat jawabannya. Mana kasihnya Kristen itu? Sampai hari ini saya mencari dan saya tidak pernah temukan. Demikian untuk sementara. Silakan adik-adik saya yang ada di sini dilanjutkan. Saya monitor. Di sini sudah mau sholat zuhur. Saya masih bersama dengan kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Ya, jadi buat saudara-saudaraku Seiman Sakida yang ada di room ini, ya kita sudah mendengarkan ya paparan dari Bang Zuma. Suaranya Dinda Faruk ini kok saya kecil ya? Kecil ya? Yang besar Bang Faruk, Bang besar. Jangan takut dengan Bang Juma, Bang Faruk. Ini sampai kapan kita menunggu ini, Akhi? Sampai kapan kita menunggu respon dari pemerintah? Kalau tidak ada respon, apa yang harus kita lakukan? Ya inti gininya Pak, gini Pak Sugi, Pak. Suaranya masih kecil. Dinda Faruk. Suaranya kayak jauh banget, Bang Faruk. Iya, jauh. Tes. Ahi bagus. Ya. Nanti kita tunggu informasi dari divisi hukum kita, Ahi dengan YPM atau HIT. Tentu ada kerangka yang harus kita lakukan, yang kita tempuh untuk sampai kepada Departemen Pendidikan. Karena gini, Akhi, kalau ini tidak kita bikin heboh, geger, ini kayaknya nggak ada tanggapan gitu loh. Iya, harus. Kalau tidak ditanggapi berarti geger gitu. Tapi terukur ya. Gegernya terukur gitu. Kalau tidak ditanggapi berarti ya endingnya tujuan mereka membuat itu kan sudah ketahuan. Berarti mereka yang menginginkan, bukan kita. Gitu, Akhi. Ya. Dan saya percaya insya Allah pemerintah akan mengambil tindakan. Silakan dilanjut. Saya ibadah dulu, silakan. Siap. Kita tunggu sebulan ya. Kita tunggu sebulan ada tindakan enggak dari pemerintah. Kelamaan itu Pak D, kelamaan Pak D. Suaranya Suaranya. kecil Bang Faruk. Kecil, jangan takut dengan Bang Juma. Suara agak besar sedikit. Suaranya Bang Faruk kayak di tiang jemuran itu. Jangan takut. Kalau kita kasih waktu sebulan lama enggak itu ya? Itu lama kali itu Ustaz Udi. 1 minggu ya.
1 minggu. Satu minggu. Satu minggu stabil. kalau Satu minggu ada stabil. tindakan dari pemerintah geruduk Nias. Ustadz Sugi, saya tambah sedikit. Sebenarnya kita seminggu tuh udah terlalu lama kali, tapi kita kita siap dikomandoi. Jadi kita ibaratnya sebenarnya udah lama kali. Seminggu stabil itu bang. Stabil ya. Gini Bang Lanjut. ya, buat saudara-saudara muslim yang ada di bawah ya. Kecil Bang Faruk, kecil suaranya Bang Faruk. Kok bisa kecil? Bang Faruk suaranya diberesin dulu Bang Faruk, kecil. Gak kedengeran. Siap. Yang lain aja ngomong, yang lain. Bang Faruk, cek dulu salah di mana ini. Siap. Silakan. Ya kita tunggu seminggu, coba ada respon tidak dari pemerintah, dari instansi-instansi terkait, Dinas Pendidikan, Bimas Kristen, terus Departemen Agama Kristen, ada respon atau tidak. Kalau tidak ya saya sangat berharap untuk saudara-saudaraku muslim yang di Sumatera Utara khususnya, umumnya yang ada di Nias khususnya, untuk menggeruduk STT Nias supaya ada tindakan dari pemerintah. Begitu. Ini satu lagi Ada sentakan yang memang. Ustadz Harus ada sentakannya. Ustadz Sugi semalam kan Ustadz kan ada di atas. Waktu Bang Handi yang di tempat CP itu, yang di SCT Malang itu yang diambil makalah dari CP semua tuh yang diituin Ustadz Sugi. Itu semoga Ya, pun betul. Ah. Betul itu. Lanjut Ustadz. Ya, itu di STT Malang itu apa namanya kemarin tuh, Mbak Natalia tahu itu STT apa itu? Itu juga yang diambil itu dari Christian Friend, Robert Mori, terus siapa lupa saya itu. Dua itulah intinya yang paling parah itu, Christian Friend sama Robert Mori itu. Parah. Yang jelas ini Ustadz, titik mulanya terjadi semua ini dari LAI dengan pengambilan nama, menggunakan nama Allah dan kosakata dalam Al-Quran atau Islam itu sendiri. Ini titik mulanya, permasalahannya dari LAI aja ini. Lanjut Bang Faruk. Ini Bang Faruk dapat informasi, katanya itu materi-materi yang dipaparkan oleh STT Nias itu sudah dihapus Bang Dio. Bisa Bang cek kan Bang? Benar-benar. Oke, sebentar aku cek dulu ya. Ya coba cek, tolong Bang Dio, tolong Bang. Bang Estelanza, abang kena pelanggaran itu Bang, ku turun dulu Bang, nanti naik lagi Bang. Saya turun dulu. Ya, nanti naik lagi abang ya. Bang Faruk apa nggak usah pakai headset kali Bang? Suaranya kayaknya kabelnya gangguan apa gimana Bang? Enggak pakai headset Suaranya. Enggak pakai Apa headset. dihapus itu apanya? Apanya itu, Pak Di? Itu yang di STT-nya dihapus katanya. Enggak ada, biasanya besar suaraku loh. Ini kok jadi kecil ya? Enggak, tadi yang katanya dihapus itu yang di STT Nias ya Bang Faruk ya? Iya, STT Nias katanya Bang Faruk dapat informasi, katanya materinya itu sudah dihapus sama STT-nya. Makanya kita minta Bang Dio nih ngecek itu di website mereka apakah sudah dihapus. Kalau ketika memang mereka sudah menghapus, memang berarti mereka sudah mulai panik ini dengan kondisi saat ini. Dan persoalan nggak akan selesai ketika mereka menghapus karena Bang Dio sudah Tidak. sudah di-download Bang Dio kemarin itu jadi bukti itu. Karena alhamdulillah udah di-download semua ya. Jadi kita nggak ragu, yang udah nggak ragu lagi ya, udah di-download ya. Bang Dio udah bisa on cam Bang, seharusnya udah bisa on cam ini Bang Dio. Oke. Udah oke. Lanjut. Aku udah cek ya. Aku udah cek tadi, sudah nggak ada, udah dihapus, hilang, Islamologinya hilang. Cemen kali bah, belum apa-apa. Ya, jadi teman-teman ya Jejak digital tetap ada Bang Dio, jejak digital kan tadi ditunjukin ya kan? Ya. Tetap kelihatan, tetap ke-record tadi sama hasil datanya kan kelihatan. Ya, alhamdulillah sudah aku udah dari awal aku bikin VT tadi, dari kemarin pagi sampai tadi pagi lagi aku edit. Aku udah berfirasat ke situ. Ini pasti nanti ada dua kemungkinan. Yang pertama ngakunya error, atau yang kedua dihapus begitu saja. Oh, nggak bisa bos. STT Nias harus bertanggung jawab itu. Harus ya menyampaikan permintaan maafnya. Harus bertanggung jawab. Bukti-bukti sudah kita kumpulkan dan dihapus.
Panik nggak itu? Panik nggak itu? Panik. Sampai di Karena aku udah bilang, panik. Kan aku udah bilang kami nggak main-main soal agama kami, nyawa pun kami serahkan. Coba cek Malang. Itu yang material dari Christian Priest. Malang, STT Malang. Bang Dio. Sebentar, ini aku Tapi- cek dulu sini. Nggak ada. Tapi alhamdulillah sudah di-download semalam. Sudah dihapus di sini. Nggak ada, sudah Islamologinya dihapus. Kita langsung masuk ke ini ya. Islamologi. Ini anjing panik. Betul sekali Ustaz Sugi. Oh, langsung ya. Panik nggak itu? Makanya Takut digeruduk. bukan kebenaran. Artinya apa? Artinya apa? Begini teman-teman. Apa yang disampaikan oleh umat Islam itu data fakta. Hanya orang-orang yang menyombongkan diri, hanya orang-orang yang mohon maaf dungu yang membantah fakta dan data itu. Itu jelas loh. Ini masih aktif nih websitenya. Ini sudah dihapus. Sudah dihapus. Tuh 12 November 2024 sudah dihapus. Islamologinya sudah hilang. STT kok dikonsumsikan publik di website Islamologi. Nggak punya otak kalian itu. Ini STT apa ini kayak begini nih? Mau bongkar data-data dalam agama Islam, silahkan, welcome. Tapi jangan curang dong. Jangan kalian itu menafsirkan sendiri. Cuma Bang Dio, jangan cuma meminta maaf, ini wajib diproses, harus dipertanyakan. Iya dong. Tidak, ini wajib diproses. Kita tetap lanjut. Data kita simpan ya, kecuali kalau mereka datang sini sabotase aku ya kan, atau aku diculik ya kan, dibawa ke negeri Wakanda kemana, atau aku diapa-apain ya kan, ya mungkin lah. Data tetap ada. Coba dibuka datanya Bang Dio. Coba dibuka datanya Bang Dio. Ya. Udah dihapus. Data dari Bang Dio yang Bang Oh, disimpan. ada, masih. yang udah di-download masih ada. Ada. Yang udah Masih Bang ada. download. jadi data tetap ada ya, data tetap ada. Kita akan usahakan insya Allah kita tembuskan ke Kemendikbud, dalam hal ini ke Dikti ya, yang dipimpin oleh Bapak Dirjen Pendidikan, Riset dan Teknologi, Bapak Profesor Dr. Renat. Kita akan berusaha untuk sampai ke sini insya Allah. Demikian pula kita CC ke kawan-kawan atau sepuh-sepuh kita yang ada di MUI. Ya, kita minta pendapat mereka seperti apa. Ya, Kemkominfo bisa. Nanti saya coba ini. Saya juga punya jadwal ini di sana. Ya, intinya aku cuma pengen bilang gini. Panik ya. Kalian panik ya. Panik kan kalian kan? Aduh, bani anjing cemen. Aduh. Makanya aku udah bilang dari Panik kalau lah. kalian mau bahas Islam, silahkan bahas. Dari dulu aku sudah bilang, sejak zamannya si Ki Ahmad lagi gencar-gencarnya menghujat. Silahkan kalian bahas Islam dengan syarat, dengan catatan sesuai dengan apa yang tertera, yang tertulis. Berarti kalian harus belajar bahasa Arab dulu. Kalian harus belajar ngaji dulu, bisa baca Al-Qur'annya. Ini nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa bahasa Arab, kok tiba-tiba kalian tafsirkan Al-Quran kami. Jangan disamakan dengan Bible terjemahan LAI. Bible terjemahan LAI nggak perlu kita belajar bahasa Indonesia, itu sudah jelas. Nggak perlu kita belajar sastra, dibaca lo sudah langsung paham.